Majelis Jundullah sebelum An-Nasir 99 itu 1999. Itulah yang dipakai dulu itu Majelis Jundullah. Kemudian setiap tahun beliau ke sini, nah di Sulawesi Selatan ini juga kan ada teman bikin itu Laskar Jundullah di bawah Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam, yang ketuanya itu Aziz Kahar, ada wakilnya itu Agus Dwi Karna. Nah kalau beliau ke sini itu melakukan safari dakwah di beberapa kota tablik, itu dari laskar-laskar Jundullah ini banyak yang mengikuti. Nah ternyata agak keberatan itu teman juga ya Pak Agus Dwi Karna itu datang menyampaikan, kenapa kan kami panggil Abah, kami punya guru ini, kenapa Abah ini pakai nama Jundullah. Iya seperti itu. Sebenarnya padahal kita lebih duluan membentuk itu Majelis Jundullah. Setelah kita balik ke Jakarta, kita sampaikan beliau. Jadi itulah sejarahnya ya. Itu sejarahnya. Ini sejarahnya Nasir. Iya. Itulah sejarahnya pembentukan Nasir. Akhirnya kita buat lagi berita acara itu, ditandatangani oleh beliau. Dokumennya secara sederhana saja, itu tetap ada kami simpan. Nah, itulah yang dipakai hari ini. Sampai hari ini kata beliau, An-Nasir itu maknanya pemberi peringatan. Ya. Tetapi beliau katakan bahwa dalam hal pemberian peringatan ini tentu harus kita mulai pada diri. Idda binafsi. Bagaimana kita memperingati diri kita sendiri ini dulu sebelum keluar. Nah, diri dulu yang paling utama. Kita harus banyak-banyak mengoreksi diri sejauh mana kita ini sudah menegakkan hukum Allah, menegakkan sunnah Rasul. Karena kalau beliau ceramah itu tablik akbar selalu tema sentralnya itu hukum Allah dan sunnah Rasul. Mengajak kita umat Islam ini bagaimana kita menegakkan hukum Allah dan menegakkan sunnah Rasul di muka bumi Allah ini, seperti itu. Itulah tema sentralnya. Nah, kita harus mengoreksi dulu ini diri. Nah, setelah itu kalau sudah berkeluarga ya baru ke anak istri dan sebagainya, lingkungan sekitar, baru masyarakat secara luas. Jadi itu maknanya peringatan. Memberi peringatan pada diri dulu, seperti itu. Ya, nah sebenarnya ketika awal-awal muncul An-Nasir ini bisa dikatakan dibaratkan satu tanaman itu banyak yang tidak menginginkan untuk tumbuh tanaman ini. Kenapa ya? Karena itu dianggap aneh-aneh begitu ya. Orang kan waktu An-Nasir muncul ini luar biasa. Apalagi ini ya kan modelnya lain, pakainya topinya muncul, kan banyak yang tidak paham. Topinya begini, sorbannya begini, panjang rambut, dipirang lagi, gondrong dan sebagainya, kayak preman dan sebagainya kan, aliran sesat dan sebagainya begitu. Banyak tidak paham. Akhirnya banyak juga itu yang memberikan laporan masuk ke DEPA, ke MUI, ke Polres dan sebagainya. Nah, termasuk di Palopo karena banyak jamaah di sana sampai dilarang. Kemudian setelah tahun 2000 guru dan imam kami ini kan meninggal itu 2005. Sahabat-sahabat ini terutama sepanjang lebar kalau bicara tentang akidah, kalau An-Nasir itu kita uji saja akidah begini, ini ada badi. Siapa yang mau menikam dulu? Saya tikam ustaz atau ustaz yang tikam saya dulu? Mati karena Allah atau mati karena badi? Nah, itu pengujian akidahnya kalau An-Nasir. Nah, daripada panjang lebar cerita. Ya. Begitu sejarahnya. Sejarah ya tuh awal-awal ya ini saya. Iya. Tapi lagi Ustaz, pertanyaan berikutnya, kenapa itu sorbannya begitu bentuknya? Pasti ada maknanya itu. Oh Ustaz. iya. Baik Pak. Iya. Jadi sebenarnya guru kami ini kan tadi itu konsen selalu menegakkan hukum Allah dan sunnah Rasul. Iya. Jadi penampilan kami ini sesungguhnya itu
mencontoh daripada penampilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi topinya kenapa seperti ini? Ini duplikatnya topinya Rasulullah itu sampai hari ini kan masih ada di Museum Turki. Seperti itu. Nah, guru kami ini memang itu salah satunya, kita ini berusaha back to basic. Back to basic sebagaimana pangkal dulu kehidupan di zaman Rasulullah, penampilan Rasulullah. Karena boleh menjelaskan bahwa kita memaknai syahadat kita itu kan persaksian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah secara umum ya. Kalau guru kami itu lebih inilah pemaknaannya itu la ilaha illallah itu ya. Kemudian Muhammad Rasulullah itu kan kita sebagai bersaksi kita ini sebagai pengikutnya Muhammad. Secara otomatis ya kita harus membuktikan apa buktinya kau sebagai umatnya Muhammad. Nah, sehingga kami memaknai bahwa dari ujung kaki sampai ujung rambut itu Rasulullah itu adalah sunnah. Ketika kita memahami bahwa kita ini sebagai umat Muhammad, kan kita harus menganggap beliau sebagai contoh dan figur, sebagai suri toladan, uswatun hasanah. Bukan hanya cerita, tetapi bagaimana kita, apa yang ditampilkan Rasulullah itu kita berusaha juga menampilkan pada diri. Itu makna persaksian kami asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Sehingga Rasulullah itu ternyata topinya seperti ini. Sorbahnya juga seperti ini. Rasulullah itu rambutnya itu panjang. Suatu waktu dia potong itu sebahu. Rasulullah juga kemudian sering mencat rambutnya. Makanya itu Nasir Ustaz selalu dipirang rambutnya. Itulah, jadi ada sejarahnya itu. Kenapa dicat ini? Suatu ketika asbabun nusulnya begini. Pamannya Abu Bakar, Umar, Sayyidina Umar adalah namanya Abu Qafa. Suatu ketika dia sudah memutih semua rambutnya. Lalu kemudian Rasulullah menegur dia. Abu Qafa, kenapa kau biarkan itu rambutmu itu semua? Diwarnailah. Nah, waktu itu ada apa namanya itu di sana di Mekah itu. Akhirnya Abu Qafa dia warnai itu rambutnya itu tadi yang putih semua itu. Warna-warna ini ya, pirang-pirang begitu ya. Akhirnya yang lain juga pada ikut mewarnai. Ada yang masih kecil, bahkan anak-anak. Kenapa kau ikut-ikutan mau cat rambutmu? Kamu belum masih hitam rambut, masih kau warna. Saya ini siapa yang menjamin saya ini sampai tua, sampai putih rambut saya mati. Saya tidak ingin saya tidak ingin apa namanya melewatkan satu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cerita kisahnya, sebab usulnya seperti itu. Seperti itulah sebenarnya. Makanya nasi juga begini. Karena tadi itu guru kami memberikan contoh juga seperti itu. Kita berusaha back to basic. Kembali ke pangkal sebagaimana kehidupan yang pernah ditampilkan Rasulullah. Jadi itulah sebenarnya yang sekarang ini tidak bisa dipungkiri, saya kira dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit, apa yang pernah ditampilkan Rasulullah itu mengalami pergeseran nilai. Sedikit demi sedikit, lambat laun, akhirnya kemudian yang asli tadi itu sudah dilupakan orang, sudah ditinggalkan, sudah tidak dipahami, sehingga kemudian ketika ada menampilkan kembali sebagaimana ditampilkan Rasul, karena orang sudah tidak paham, itu apalagi itu rasa sadar sebagainya. Idul Mubarak.